Jadi gerakan-gerakan kesejarahan umat Islam memang mengalami satu bentuk kehilangan peran-peran ke depan, sementara kita pernah mengalami bentuk penistaan yang berat. Contoh peristiwa Tanjung Priuk. Tahukah kita pada tanggal 12 September tahun 1984 ada peristiwa yang telah terjadi pembantaian sebanyak 400 orang mati dibunuh dengan sangat mengenaskan. Orang tidak tahu pemicunya apa. Pemicu pertamanya adalah sekitar awal-awal bulan September ada sebuah musola As-Sa'adah yang musola tersebut dimasuki oleh dua orang tentara pangkat rendah semodel kopral begitu, namanya Hermanu dan Butar-Butar. Si Hermanu dan Butar-Butar itu masuk ke dalam musola As-Sa'adah dengan menggunakan sepatu yang habis dia masukkan ke got, ke comberan. Ternyata itu sengaja untuk memancing kemarahan pengurus musola. Ada pengurus musolanya marah, si Hermanu dan Butar-Butar masuk ke tengah musola dengan menggunakan sepatu PDL yang berlumurkan air got yang penuh dengan kotoran, bau busuk. Akhirnya terjadilah clash fisik. Akhirnya keempat orang pengurus musola ditangkap, disimpan di Koramil. Lalu terjadilah aksi besar-besaran di Masjid Al-A'raf di Koja, Jakarta Utara. Maka orang kumpul, ribuan orang didatangi oleh tentara dan mereka ditembak dengan senapan mesin. Nah, sejarah-sejarah ini menurut saya termasuk hal yang tidak sempat terartikulasikan lagi. Bagaimana bisa kita pahami di negeri yang mayoritas Islam, pembantaian terhadap umat Islam itu terjadi di banyak tempat. Itu baru yang di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, belum yang di Lampung, peristiwa Arsidi. Nah, judul kita adalah Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat dan semua yang hadir. Judul kaji kita kali ini adalah Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Ini menjadi penting kita kembangkan, dan saya mencoba untuk membatasi diri agar tetap ada wilayah tanya jawab. Bagi orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memahami bahwa negeri ini merdeka, kalau saya ingin katakan tidak pernah ada kemerdekaan dan tidak pernah ada Republik Indonesia kalau tidak ada perjuangan umat Islam. Cuma satu. Sejarah nasional telah membuktikan bahwa ketika negara kita bergerak dengan sangat beragam di zaman penjajahan Belanda dengan variasi versi, ada yang bilang katanya negara kita ini tidak dijajah oleh Belanda. Saya pikir ya betul lah. Karena ketika VOC datang pada tahun 1598, yang kemudian tahun 1602 VOC mengikrarkan diri sebagai sebuah lembaga bisnis yang sangat super body, kemudian kita dikuasai di berbagai sektor, terutama sumber daya alam dan seterusnya. Dalam posisi mereka mencengkram Nusantara. Nah, jadi pada sore ini tentu kita akan mempersoalkan karena beberapa kader-kader PKI dengan seenaknya menghilangkan rekam jejak guru-guru kita. Ya. Hadratus Syekh yang pendiri daripada NU dihilangkan dari kamus sejarah. Dr. Muhammad Nasir sebagai muassis dari berbagai urusan pergerakan, termasuk ternyata saya cukup terkejut Dr. Muhammad Nasir yang dulu pernah menjadi ketua Partai Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 November tahun 1945 di Yogyakarta, dan kemudian insya Allah Partai Masyumi ini sudah kembali muncul secara kongruens, yaitu sejak tanggal 7 November tahun 2020 ya.
Ini akan menjadi menarik ketika kita punya waktu yang cukup. Makanya saya berharap perbincangan ini akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa salah satu kelemahan masyarakat muslim adalah tidak memahami rekam jejak perjuangan umat Islam secara nasional. Tidak akan pernah ada kemerdekaan kalau para sultan-sultan dan para raja-raja dari Aceh, dari Perlak sampai Sultan Tidore, Bone dan segala macam, yang tentu di kerajaan Demak, Jawa ini masuk Solo dan Jogja, negeri ini tidak akan pernah merdeka karena mereka lah dengan sukarela menyerahkan kepada Soekarno agar segera negeri ini disahkan sebagai sebuah kelembagaan negara yang sah. Ketika kita memerdekakan diri pada tahun 1945 dan kita tahu negeri ini pernah ada 3 proklamasi. Proklamasi tahun 45, proklamasi tahun 48, proklamasi tahun 49. Jadi bagi yang miskin, yang minim pengetahuan sejarahnya akan terheran-heran. Maksudnya apa nih Ustaz? Orang tidak akan pernah melupakan bahwa peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 itu adalah proklamasi negara Republik Soviet Madiun. Orang tidak bisa memungkiri siapa dia, Asy-Syahid Kartosuwiryo yang tanggal 7 Agustus tahun 1949 membacakan ikrar negara Islam Indonesia. Nah, untuk yang 49 saya amati kebanyakan kita lebih ditanamkan kebencian, antipati tanpa mengetahui isinya. Seorang Kartosuwiryo adalah seorang yang pada masa awalnya dia adalah ketua umum atau pengurus pusat di PB daripada Marsumi yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Natsir. Nah, yang kalau kita teruskan, ketika negara kita kemudian kita coba masuk di titik kompromi tahun 48 kita merdeka dan kita punya Pancasila pertanggal 18 Agustus tahun 45, ini kan sebetulnya adalah kompromi yang tidak apa ya, kalau kata bahasa kita orang beriman itu tidak gitu. Ya. Orang-orang muslim tetap menginginkan negara ini berdasarkan konstitusi Islam. Maka Piagam Jakarta yang ditawarkan tanggal 22 Juni tahun 1945 itu pun tidak dipahami sebagai sebuah keberadaan yang mulanya Soekarno merayu-rayu kepada Kasman Singodimedjo agar para petinggi-petinggi orang-orang tua kita itu dulu tidak ada yang setuju untuk dicoret. Nah, persoalannya mungkin kalau ini kita cukupkan waktu kita akan berbicara panjang lebar. Maka saya ingin mengajak dulu para yang hadir, kalau tidak diterangkan detail, seolah-olah kita ini umat Islam ini numpang, ya. Kita ini sepertinya tukang berontak. Nggak ada pemberontakan. Sebutlah misalnya PRRI. PRRI itu bukan pemberontakan. PRRI itu memang namanya pemerintahan revolusi, tapi lebih bersifat koreksi terhadap pengelolaan negara yang dilakukan oleh Soekarno, di mana Soekarno mengandalkan pidato dan pidato tok. Negara harus diurus, nggak cukup dengan pidato. Maka ditawarkanlah konsep pola penataan pembangunan berjangka. Tetapi tokoh-tokoh yang masuk dalam barisan PRRI kemudian ditangkapi. Bahkan saya yang berasal dari daerah Minangkabau, di kampung saya itu ada tepi Danau Maninjau, itu tempat nenek saya cerita, itu tempat datang ratusan tank dan situ mati sekitar 6.000 orang mati dibunuh. Nah, sejarah ini kan tidak sempat diketahui bahwa saya orang Ranah Minang, orang tepi Danau Maninjau, tahu betul dari orang kita itu ingin menjaga agar kita sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tapi lalu kan PKI melakukan proses manuver seperti hari ini. Bagaimana seorang Munarman ditangkap lalu untuk sekedar pakai sendal aja nggak boleh. Nah, ini kalau dibahas tentu persoalannya akan jadi lain. Paling tidak saya pada sore ini memberikan batasan buat teman-teman. Mari kita sadari negeri ini tidak pernah ada kalau tidak ada gerakan umat Islam. Tidak pernah ada ABRI, tidak pernah ada TNI kalau tidak ada Laskar Islam. Tahun 42 ketika terjadi pengeboman Pearl Harbor, lalu Amerika dan segala macam membuat Belanda harus pulang kampung, maka datanglah kemari yang namanya si saudara tua yang ternyata jahat yang bernama Jepang. Maka satuan-satuan gerakan rakyat yang dikenal dalam buku sejarah hanya Keidan, Keiho, Keibodan, Keinendan.
Tetapi sesungguhnya yang besar itu 3. Laskar Mujahidin, Hizbullah, Sabilillah. Hizbullah Sabilillah Mujahidin itu adalah satuan gerakan yang punya kemampuan militansi jihad yang diakumulasi dari segi keberaniannya dan jumlahnya. Nah, dari 3 satuan ini kemudian bergabung jadi TKR jadi BKR jadi TRI jadi TNI. Jadi kenapa panglima kita utama adalah Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu adalah guru madrasah sanawiyah. Dia adalah utusan PB Muhammadiyah untuk melakukan pertahanan melawan gerakan agresi Belanda yang kedua. Nah, wawasan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia ini dalam pengalaman saya ini adalah narasumber khusus sebetulnya kalau dalam kajian-kajian pengkaderan di kalangan gerakan pemuda Islam, terutama pelajar Islam Indonesia. Materi saya yang diandalkan diantaranya adalah sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Artinya pada hari ini kita ingin katakan tidak ada Indonesia kalau tidak ada pergerakan yang dibesarkan hatinya para sultan-sultan untuk menyerahkan, bukan hanya soal menyerahkan dengan omongan, serahkan hartanya. Atau ketika tahun 1950-an baru 5 tahun kita merdeka, ada pertemuan di luar negeri, kita negara yang tidak punya apa-apa, bisa dibelinya satu pesawat Dakota, sebuah pesawat atas nama negara ini, itu adalah sumbangan dari ibu-ibu dan kaum muslimin yang ada di Aceh. Ulama-ulama Aceh berkumpul, ulama-ulama karismatik berkumpul, mereka kumpulkan orang-orang untuk menyatakan kita perlu menjaga harga diri presiden kita. Kita bisa punya pesawat terbang, itu adalah sumbangan 100% sumbangan warga Aceh. Sama dengan kemarin Nanggala 402 hancur kan, kita tidak tahu sebabnya karena bagaimanapun itu perlu ada kepastian analisis secara ilmiahnya. Tapi kan dengan cepat lihat Ustadz Jazir di Yogyakarta, sampai hari ini sudah 1 miliar uang terkumpul walaupun harga kapalnya 4,7 triliun. Artinya buat para hadirin semua, kita hari ini sedang memulai intro. Ya, saya cuma sayang sekali untuk 2 jadwal saya yang kemudian saya tidak ada di sini. Karena terus terang saya mengambil jadwal yang tanggal 3. Saya jadwal khutbah Idul Fitri tahun ini ada di Provinsi Banten. Jadi saya tanggal 3 harus bergerak. Saya masih punya 2 jadwal lagi. Satu jadwal lagi. Saya dari sekarang izin. Minta maaf karena nggak mungkin bolak-balik, nggak bisa balik ya juga masalahnya. Ya, jadi kita atur waktu, mudah-mudahan ada dialog. Karena saya lihat dari sorot mata jamaah semua, kelihatannya Anda walaupun rajin ngaji, jarang dengar juga yang beginian nih. Kalau lihat dari cara ngelihatnya gitu ya. Ya, kalau bahasa anak-anak ininya, kasihan deh lu, ya. Nggak apa-apa, paling tidak ini menjadi bentuk, mungkin saja versinya berbeda. Ya, jadi yang pertama kita coba awali dengan mengingat firman Allah dalam surat 61 ayat 8. Allah memberikan kabar kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah akan tetap ingin memunculkan cahaya agamanya. Dan Solo ini adalah negara bagian dari Kesultanan Nusantara yang pusat utamanya ada di Aceh. Kemangkunegaraan ini bersambungan dengan Jogja. Cuman memang ada dalam sejarah Solo ini yang membuat dia tidak punya kekuatan yang memadai karena ada cerita bentuk-bentuk trik politik yang mungkin semua orang-orang di sini sudah paham. Dari saya mungkin yang pertama, umat Islam adalah pemilik saham, bukan hanya terbesar. Negeri ini tidak ada merdeka kalau tidak ada umat Islam, titik. Cuman karena kita terus itu Ustadz kan ada pahlawan yang namanya Patimura, ada pahlawan yang namanya siapa dari Sumatera Utara, Sisingamangaraja, itu dua-duanya mujahid. Saparua itu sebuah daerah di Ambon yang warganya 90% Muslim. Matolesi itu nama aslinya Ahmad Matolesi. Sisingamangaraja ke-12 yang menggunakan ulos yang dada bulunya terlihat, tapi kan atas pusatnya ketutup.
Bapak tahu yang namanya menutup aurat laki-laki dalam Islam dari mana sampai mana? Iya kan, berarti kan dia tidak. Dan mau dibuktikan bendera dia itu bertatahkan syahadatain. Kenapa bisa disebut orang-orang seperti Sisingamangaraja maupun Patimura dibilang itu atas keinginan Soekarno. Jadi ketika dibuat buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kok pahlawannya semuanya Islam? Apa kata Soekarno? Ya jangan gitulah, adain aja Kristennya 2. Masa begitu? Ini yang begini-begini yang sebenarnya tidak ada yang mau membuka, karena nanti dikiranya kita menyebar kebohongan. Tidak bohong. Anda boleh baca buku Api Sejarah karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suranegara, ada 2 jilid. Yang pertama berwarna pink, yang satu berwarna hitam. Kalau digabung ya sekitar 1000 lebih. 1000 halamanan, 1200-an lah. Atau Sejarah Umat Islam tulisan Profesor Dr. Hamka. Nah, kalau kita mau teruskan, kita akan lihat bos, kenapa kok sekarang kita ini sepertinya berada di sebuah suasana yang tidak asik gitu. Ustadz dipersulit. Tadi saya siang sholat khotib Jumat di Masjid Baitul Makmur Solo Baru, itu karpetnya udah digulung. Karpetnya udah nggak boleh dipasang, Pak. Dipaksakan dipasangin apa buat itu menjarak-jarak begitu. Astagfirullahaladzim. Udah benar-benar gaya penjajah sudah. Ya, karena teman-teman di situ yang saya tahu memang dari awal sama dengan di ISKA, nggak pernah dia pakai macam-macam. Datang semua. Apa yang ingin saya katakan, bahwa ini adalah satu keadaan yang menurut saya langkah dengan saya mengantarkan materi ini sebagai intro. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai mau membaca. Ya, saya kemarin sempat dikirimi ini buku bagus, Sejarah Turki Utsmani dari Kabilah ke Imperium, Ertugrul, Profesor Kholaf As-Sunayan. Ya. Dan beberapa teman saya sudah mulai mencoba menerangkan berbagai keadaan-keadaan. Dari saya, sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Kalau kita mau detailkan, ternyata memang negeri ini adalah negeri yang tiket darah dan air matanya itu adalah para pejuang Islam. Untuk apa saja. Tapi sayang, kita memang terlalu ikhlas. Mohon maaf ini, kata-kata ini harus dipahami dengan bahasa yang mes. Saya buka kasus saja. Kalau Anda ke Jakarta, di Jakarta Barat itu ada namanya Universitas Trisakti. Universitas Trisakti itu ada di Grogol, Jakarta Barat. Namanya Grogol, sama sih, ada Grogol juga ya. Itu adalah sebuah perguruan tinggi res publika. Itu kampus daripada orang-orang PKI tahun 60-an. Setelah terjadinya gerakan angkatan 46 tahun 1966, maka terjadilah sebuah tindakan berani merebut res publika itu. Jadi perguruan komunis kampus PKI itu direbut oleh anak-anak PII, anak-anak HMI, anak-anak KAPI, anak-anak kami M1 tahun 66 ya. Sekarang ada kami juga, tapi kan kami 2020-an. Ini kami tahun 66. Karena mereka sedang merebut kampus itu, habis direbut tidak diurus, tidak dibuat balik nama segala macam. Akhirnya yang ngambil orang Cina lagi. Ya, ini artinya inilah kenapa dalam jihad itu ada ghanimah, ada fa'i. Itu penting dipahami betul. Kita yang berjuang, kita yang mati, kita yang berdarah, kita yang bergadang, orang lain yang panen. Nah, kalau kita tarik kisah perjuangan umat Islam itu ke Solo, wah, keren. Apa itu Sarekat Dagang Islam? Sarekat Dagang Islam adalah sebuah kelembagaan perkumpulan para saudagar-saudagar muslim yang dimotori oleh orang yang bernama Sudarno Hadi. Siapa Sudarno Hadi? Mungkin Anda nggak hafal, tapi kalau disebut Haji Saman Hudi, pernah dengar? Iya, dia orangnya. Namanya Sudarno Hadi, lebih dikenal dengan Haji Saman Hudi. Nah, gerakan Sarekat Dagang Islam yang merupakan konsorsium para pembisnis, terutama para saudagar-saudagar batik di kota Solo, itu sebenarnya merupakan sebuah trigger membangun kumpulan para orang-orang kaya, orang-orang yang berdagang, yang secara keuangan mereka mempunyai kemampuan yang memadai.
dan kemudian mereka bermetamorfosis menjadi Sarekat Islam sebagai sebuah partai. Nah, lagi-lagi pada pertemuan hari ini, kalau saya cukupkan dulu, kita tarik lompat setelah Orde Baru berkuasa. Beban kita terberat memang adalah ketika terjadi stempling dengan bernama Komando Jihad tahun 1971. Di tahun 73-74 dibuatlah rancangan undang-undang perkawinan. RUU Perkawinan tahun 1973 tahun 1974 itu rancangan undang-undang yang 100% rancangan undang-undang itu berdasarkan sistem pernikahan Katolik. Mudah-mudahan jamaah ngerti ini dari siapa nih, ya. Kalau nggak ngerti susah nih, ini kena pasal lagi nih, ya. Jadi rancangan undang-undang yang pernah dibuat, jadi kalau dipahami, kalau ada orang yang benci dengan parlemen, orang yang benci, itu tetap perjuangan teman-teman Golkar yang Islam maupun P3 tahun 73-74. Kalau tidak bahaya seperti sekarang. Saya di penjara kemarin, ada 2 orang tahfiz Quran yang masuk penjara karena undang-undang perkawinan sekarang ini ada peraturan yang mengharuskan perempuan itu boleh menikah kalau sudah umur 21 tahun atau 19 tahun, lupa saya. Jadi si ustadz ini dia menikah dengan perempuan yang usianya masih kurang 2 bulan dari batas umur yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu ada yang melapor ke polisi. Tahu Pak, vonisnya berapa? 9 tahun. Jadi Anda biar tahu, jadi saya ingin pesankan. Kadang-kadang saya suka agak ya, karena di Solo ini kan ada gerakan yang boleh dibilang gerakan yang berani. Ya, anti pemilu, anti pencoblosan, anti partai. Saya udah bilang, Anda mau anti kayak apa? Kalau sekarang nih saya datang nih sebagai perwakilan wali kota Solo, sebut lagi tuh, saya ini humas wali kota Solo, surat penyegelan setelah mengikuti beberapa kali kegiatan di Masjid Iska. Beberapa minggu lalu mendatangkan Ustadz Babe Haikal. Beberapa ada bikin makan dengan ini, memutuskan Masjid Iska disegel. Bisa nggak ente bela digembok itu sama wali kota? Paham nggak maksud saya? Politik Pak, politik. Ya. Sementara kita setiap penggantian wali kota tidak pernah mempersiapkan orang. Alasannya togut, alasannya pemilu itu nggak Islami. Ya sudah. Saya tidak ada ingin berdebat. Dari dulu pergerakan Islam itu ada 2. Ada yang kooperatif namanya Masumi, ada non kooperatif namanya DITI NII. Itu harus dipahami, dua-duanya ada dan dua-duanya saling berteman. Lah kitanya aja yang karena wawasan sempit akhirnya melihat orang yang berpartai sebagai orang yang tidak Islam. Padahal itu di dapur harusnya kita kerjasama. Nah, jadi kalau kita teruskan tahun 74 rancangan undang-undang perkawinan, tahun 1978 rancangan undang-undang aliran kepercayaan, tahun 1998 itu rancangan undang-undang pendidikan nasional yang namanya UUPN. Kalau yang 2003 namanya Sisdiknas. UUPN tahun 1989 itu undang-undang itu 100% berdasarkan sistem pendidikan Katolik. Bisa nggak dibayangkan kalau di DPR itu nggak ada orang-orang yang berjiwa Islam, orang-orang yang mengerti pentingnya berpraktek politik praktis Islam. Sementara sekarang kita P3-nya begitu, PKS-nya ya juga kan kita tidak bisa tutupi, ada Gelora, ada apa, PBB-nya begitu, ada Masumi lagi, ada lagi Partai Umat. Ini fakta yang tidak bisa dibantah dan saya tidak dalam konteks menyalahkan siapa-siapa. Jadi gerakan-gerakan kesejarahan umat Islam memang mengalami satu bentuk kehilangan peran-peran ke depan, sementara kita pernah mengalami bentuk penistaan yang berat. Contoh peristiwa Tanjung Priuk.
Tahukah kita pada tanggal 12 September tahun 1984 ada peristiwa yang telah terjadi pembantaian sebanyak 400 orang mati dibunuh dengan sangat mengenaskan. Orang tidak tahu pemicunya apa. Pemicu pertamanya adalah sekitar awal-awal bulan September ada sebuah musola As-Sa'adah yang musola tersebut dimasuki oleh 2 orang tentara pangkat rendah semodel kopral begitu. Namanya Hermanu dan Butar-Butar. Si Hermanu dan Butar-Butar itu masuk ke dalam musola As-Sa'adah dengan menggunakan sepatu yang habis dia masukkan ke got, kecomberan. Ternyata itu sengaja untuk memancing kemarahan pengurus musola. Ada pengurus musolanya marah, si Hermanu dan Butar-Butar masuk ke tengah musola dengan menggunakan sepatu PDL yang berlumurkan air got yang penuh dengan kotoran, bau busuk. Akhirnya terjadilah clash fisik. Akhirnya keempat orang pengurus musola ditangkap, disimpan di koramil. Lalu terjadilah aksi besar-besaran di Masjid Al-A'raf di Koja, Jakarta Utara. Maka orang kumpul ribuan orang didatangi oleh tentara dan mereka ditembak dengan senapan mesin. Nah, sejarah-sejarah ini menurut saya termasuk hal yang tidak sempat terartikulasikan lagi. Bagaimana bisa kita pahami di negeri yang mayoritas Islam, pembantaian terhadap umat Islam itu terjadi di banyak tempat. Itu baru yang di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, belum yang di Lampung, peristiwa Arsidi. Nah, judul kita adalah Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Saya akan akhiri saja dulu sementara. Pertama, memang hujan cukup deras sehingga suara saya bertarung antara speaker yang harus Anda simak. Jilbab misalnya, ya, saya tidak berinteraksi langsung dengan lisan dengan ibu-ibu di luar, tapi Anda yang di ruangan ini, jilbab itu, busana muslimat itu, kalau Anda yang pernah SMA sampai tahun 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, acung tangan. Yang SMA di saat tahun 84 sampai tahun 90, berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kalau Anda SMA negeri, Anda tidak akan pernah bertemu teman Anda berjilbab. Kenapa? Karena kalau yang berjilbab, pejabat Kementerian Pendidikan berhubungan dengan sekolah menengah atas, Dikdasmen, itu mewajibkan setiap kepala sekolah untuk memecat, ya, setiap kepala sekolah untuk memecat murid yang berjilbab. Siapa kepala sekolah yang berhasil mengusir anak-anak yang berjilbab, dia akan dinaikkan pangkat 2 jenjang. Ringkasnya, kapan di sekolah umum boleh ada yang berjilbab? Lagi-lagi selembar kertas. Keluarlah Kepmen, keputusan menteri pada tanggal 16 Februari tahun 1991 yang menyatakan bolehnya berbusana muslimah di sekolah umum. Politik lagi, Pak. Jadi kalau kita kaum muslimin alergi dengan politik, ya jangan salahkan. Ya, selembar kertas ini bisa membuat kita tidak jadi acara. Tahu-tahu dapat surat panggilan dari polsek, tahu-tahu pengurusnya ditegur, tahu-tahu ada edaran di RW segala macam. Padahal kita punya undang-undang dasar. Undang-undang dasar pasal 29 ayat 2 atau ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kalau tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, kenapa anak sekolah umum tidak boleh berjilbab? Tahukah Anda, di Solo ini sekolah swasta, sekolah umum itu ada 200-an. Ya, jadi jangan Anda bilang, oh kita ada ngeruki, kita ada asalam, kita ada ini, itu segini. Secara demografis, anak-anak generasi muda yang ada di Solo ini sekolahnya di sekolah umum. Maksudnya apa? Kalau tidak ada SK yang pernah membolehkan berjilbab di sekolah, berarti sampai sekarang di sekolah nggak ada yang boleh berjilbab. Memang dipecat. Padahal kita punya undang-undang dasar.
Kenapa bisa begitu? Undang-undang dasarnya ada, tetapi kita umat Islamnya tidak bisa menjadi seorang yang bisa berjalan sesuai dengan hal yang berhubungan dengan keyakinannya. Termasuk kalau sekarang di antara bapak-bapak suka datang ke bank atau ke Pemda, itu sampai tahun 1970-an nggak pernah ada acara Jumatan dan masjid ada di kantor Pemda, itu nggak ada. Adanya pengajian, adanya sholat Jumat, adanya kuliah zuhur di instansi-instansi pemerintah itu di awal dari Bank Indonesia. Tahun 1972 ada seorang tokoh Masumi yang sudah sepuh yang bernama Safruddin Prawira Negara. Dia pernah menjadi gubernur Bank Indonesia. Dia mulai mengadakan sholat berjamaah di kantor. Dulu jadi bahan tertawaan sholat di kantor, Pak. Kalau kantor, sholat di pesantren, sholat sana di situ dekat kampung. Ya, jadi kalau mau kita buka, sebenarnya terlalu banyak sumbangsi umat Islam dengan negeri ini. Mau bicara kemerdekaan, tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada orang-orang yang mau menyatakan negeri ini boleh dimerdekakan. Bicara TNI ABRI, nggak akan pernah ada ABRI kalau nggak ada laskar-laskar Islam. Tetapi sayangnya di satu sisi sekarang buku-buku sejarah kita memang mengalami proses distorsi. Orang-orang model Hilmar Farid, orang-orang yang dari kalangan PKI ingin memutus, sehingga angkatan muda Indonesia tidak memahami lagi bahwa para pendahulu kita adalah orang-orang yang berbuat untuk bangsanya, buat negaranya, untuk agamanya, dan berkhidmat di jalan Islam. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa berdialog, ya, karena saya tidak mau terlalu panjang, karena saya bisa bahas ini sampai 4 sampai 6 jam kalau kita runut daripada sejarah masuknya Islam sampai berbagai konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan masih ada kurang lebih 13 menit atau kurang atau lebih. Saya serahkan pada moderator, mau dibagaimanakan. Ada mic-nya nggak mereka? Nggak punya ya? Resikonya saya nggak dengar. Ini aja pakai mic-nya juga udah gini nih. Ya udah, silakan saja. Nanti sedapat mungkin saya simak. Kalau nggak Anda dekat-dekat ke sini kan laki-laki ini. Ya, boleh jadi Anda nggak setuju dengan penyampaian saya. Iya, Pak, silakan, Pak. Iya, silakan. Iya, silakan. Terang nggak? Besar nggak? Kalau besar saja langsung, dia nggak bolak-balik. Materi ini belum ada pertanyaan, tapi karena teman-teman nggak ada yang ngacung tangan, saya bacakan materi kajian yang terdahulu. Gerakan Kemandirian Ekonomi Islam. Ada ibu belanja di toko A, non Muslim. Ada ibu satu lagi di toko B, Muslim. Ternyata di toko B Muslim lebih mahal, walaupun ada yang untuk kemajuan Islam. Kendalanya untuk menyadarkan ibu-ibu masyarakat luas untuk belanja di milik orang Islam itu susah. Mungkin lebih mudah menyadarkan penjual orang Islam untuk menurunkan harga lebih murah, minimal sama dengan toko yang non Muslim. Bagaimana caranya? Pertanyaannya bagus. Yang kedua, kita sering mendengar berita-berita yang memojokkan Islam. Teroris identik dengan Islam, ulama dan diskriminasi, agama, ayat-ayat dilecehkan. Sementara aparat penegak hukum tidak bisa atau kurang dipercaya. Katakanlah tebang pilih. Bagaimana sikap umat Islam? Ini pertanyaan bagus saya pikir ya. Yang pertama, ini konteksnya sebenarnya akidah. Wala wal barok. Betul Pak, misalnya ada tokoh si kafir sama tokoh si Muslim. Bapak mau beli apa misalnya, mau beli roti gitu ya, yang gampang ya. Di sini harganya 1.200 yang di kafir. Yang di Muslim harganya 1.500. Kalau wala wal barok kita kuat, komitmen sumuliyatul Islam kita kuat, kita nggak diskusi lagi Pak.
biarinlah 1.500 mahal 300 perak, kalau dia kaya dia bakal nyumbang masjid, ya kan gitu ya Pak ya. Tapi betul ini pernyataan Bapak, apalagi ibu-ibu. Saya udah ceritakan, waktu saya kecil saya udah pernah cerita pada kajian yang lalu, hanya untuk mencari selisih 100 rupiah seorang ibu-ibu perempuan, ibu-ibu perempuan ya, enggak, ini saya mungkin agak bernada gojekan, itu ibu-ibu perempuan-perempuan hanya untuk nyari selisih uang 1.000 rupiah saja dia bisa jalan keliling pasar sampai 3,5 jam. Bener gak Bu? Bener gak? Halo, saya nggak bergurau, pengalaman mendampingi istri saya nih kalau lagi belanja kaki saya udah panas. Jadi hanya untuk nyari selisih 100 rupiah, 1.000 rupiah itu bisa keliling pasar sampai sepasar diubek-ubek. Dalam bahasa gojekan saya, ini misalnya beli barang harganya 25.000, ternyata barang yang sama di tempat sebelah 24.000. Maka si ibu berpikir, wah kalau ada yang 24.000 berarti ada yang lebih rendah lagi dong. Dicari, tak ketemu di sana 23.500. Itu udah 1 jam lebih tuh. Wah berarti ada yang 22.000 terus. Udah lewat azan asar, waduh, sholat dulu, sholat asar, wah ketemu. Ternyata sepanjang jalan sejak yang dari 24.000, 23.000, 22.500 itu dia di perjalanan sudah makan bakso 2 kali, sudah makan es krim. Jadi hanya untuk nyari selisih 1.000 rupiah. Maaf ini saya bernada gojekan ya, tapi ini fakta loh. Saya ingin mengatakan, menjawab ini persoalannya memang lagi-lagi politik. Mau saya buktikan? Tanggal 8 November tahun 2015 saya mendampingi seorang ulama yang cukup terkenal, karismatik tanah Betawi, namanya Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Ketika saya menemani beliau, dia bilang sama saya, Alfian, cariin aneh dong Vegeta. Jika Anda pernah dengar produk namanya Vegeta, dia itu untuk memudahkan proses pencernaan sehingga mudah untuk BAB kan. Saya karena di Sumatera Barat, saya pandai berbahasa Awak. Saya ini orang Padang, saya bisa dong, alhamdulillah masih bisa bahasa Minang. Apa kata saya kepada Pak Kiai? Pak Kiai, tenang, ntar saya yang cari. Maksudnya cari itu saya mau nyari Indomart dan Alfamart. Sampailah saya ketemu orang duduk-duduk, tanya, Pak, udah di mana kona Alfamart tuh? Nggak ada kok di siko. Di mana Alfamart? Nggak ada di sini. Terus saya nggak ada tuh, saya pikir nggak ada. Ternyata udah saya puter-puter, akhirnya saya kesel, saya tanya, kok saya nggak pernah ketemu Indomart Alfamart ya Pak? Ya Pak, kalau di Siko tuh, di sini itu, di Sumatera Barat itu tidak ada Indomart dan Alfamart. Politik. Aksinya apa? Dulu ada yang namanya PP 10 diterbitkan oleh Soekarno. Peraturan itu membuat orang-orang Cina tidak pernah boleh buka warung sampai ke kampung. Dia hanya boleh ada di pusat kota kabupaten. Itu politik Pak. Jadi kalau Bapak nanya begini, Bapak udah buat pertanyaan bagus, tapi kalau mau tahu bagaimana caranya, ya kalau cuma satu orang kan kita capek berbusa Pak. Ya, kalau bisa dibuat. Dulu ada lagi gerakan yang di Malaysia yang dipimpin oleh Azhari Muhammad namanya. Dia bikin kecap, dia bikin apa, jadi dia bikin dari muslim untuk muslim. Itu terjadi juga sekarang di Temboro, di pusat teman-teman jamaah tablik yang ada di Jawa Timur. Pertanyaan Bapak bagus, tapi intinya gini Pak ya, kalau saya tanya bagaimana caranya, ya buat Bapak dulu dengan keluarga. Kalau saya begitu. Contoh nih ya, kemarin kami di Dapur Solo Group kan mau ada outbound. Ini sebagai contoh aja. Kita jalanlah arah ke Tawangmangu ya. Itu ada 2 tempat outbound, yang satu besar mewah. Saya nggak tahu artinya ditulisan dengan tulisan Cina, tapi karyawannya pakai jilbab semua. Saya kan tipenya, karena saya guru, saya nggak, Mbak ini punya siapa? Sebut namanya. Terus kegiatannya apa? Oh ini biasa buat kebaktian Pak. Memang bagus. Lalu akhirnya kami mencoba cari tempat lagi. Ada yang namanya pusat outbound yang namanya Amanah. Luas, cukup luas. Kalau dari penampakan ya kalah mewah dengan yang tadi.
Tapi ketika kita dari tim manajemen Dapur Solo datang ke situ, kita nggak banyak ngomong. Kita nggak mau lagi bicara harga, pokoknya di tempat muslim. Dan ketika saya bilang begitu, seluruh teman-teman setuju pak, keren. Itu harus mulai dibangun. Maka sebenarnya kan ajarannya kan wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasduhum ba'duhum ba'do. Tingkat in group di kalangan kaum muslimin itu lemah. Betul kata Bapak tadi, memang susah Pak, beneran. Apalagi nanti dipengaruhi Bapak. Misalnya gini, saya punya contoh berulang, ya. Ini saya punya uang nih, tapi nggak saya kasih, cuma minta tolong aja. Mau yang merah, mau yang biru. Ini ya, Pak, mohon tolong bantu saya belikan alhami dan salami. Ketika saya sebut nama 2 merek saja, antum kan lalu ngeliatin saya kan. Ya kan gitu kan? Kenapa kita asing dengan alhami dan salami? Nah ini mudah-mudahan dengan pertanyaan Bapak, saya tidak mau menjawab persoalan warung Pak Haji, warung bukan itu. Kita harus buat dulu. Kalau memang mau ya desa percontohan. Kalau mau ya sebenarnya di lingkar Ngeruki ini sedang dibuat kampung santri. Mari kita doakan. Dan itu inisiatornya tahu nggak? Lurah. Padahal lurahnya PDI Perjuangan. Ya maaf ya, saya gini-gini udah 16 bulan nih di Solo, jadi udah mulai ngerti saya. Ya tentu saya harus main dong, harus ambil bagian juga walaupun nggak teriak-teriak. Ya, iya. Jadi di lingkar Ngeruk itu kalau kita lihat kan ada beberapa tempat yang keren. Misalnya toko buku Arafah. Oh itu keren itu. Kalau kita naik ke atas ada kafenya segala macam. Ya kalau kita melihat, jadi sebenarnya kita harus mulai begitu. Kita harus mulai begitu. Nah ini ISKA ini begini, bagaimana agar ISKA ke depan ada remaja masjidnya, ada DKM yang berstruktur. Ini kan DKM-nya dokter-dokter entah tinggalnya di mana, ya kan? Ya Pak Abah Kasumnya di mana ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada saatnya. Segitu Pak, yang pertama ya, Bapak bisa memaklumi karena saya ingin bicara frame paradigmanya. Kalau kasus per kasus, cuma satu sebelah rumah. Yang penting kita mulai. Kalau Bapak nanti di wali kota, Bapak nyatakan Indomaret, Alfamart di Solo ditutup. Tentu jangan mendadak, ngobrol dulu sama saya gitu. Oke, yang kedua soal ini. Dulu zaman Orde Baru namanya Supersip. Zaman Belanda namanya ekstremis. Hey, ekstremis kan gitu. Sekarang namanya teroris. Saya gojekin Pak kemarin tuh. Ada kepala BIN pusat yang pangkatnya mayor jenderal ditembak mati oleh separatis tentara teroris OPM. Ditembaknya di Papua, yang ditangkap yang di Petamburan. Ya kan, ini kan juga jadi hal yang nggak asik. Ini kan bener Pak. Ini stempling terorisasi ini adalah kerjaan kaum Zionis dan kaum Palangis, kaum bintang David dan kaum komunis. Sesungguhnya musuh kita cuma satu, yaitu orang yang tidak suka dengan Islam. Bahwa dia bernama komunisme, dia bernama Syiah itu bukan Islam. Cuman kan kita berat membahasakannya karena ada orang tokoh di Solo ini yang tidak pernah mau ngaku Syiah juga bukan ngaku Sunni. Pokoknya saya Muslim. Akhirnya kita yang kurang tinggi ilmunya jadi gimana nih, benernya yang mana nih? Kan begitu. Nah jadi kembali buat Bapak, maka bagaimana sikap kita umat Islam? Mari semua hadiri majlis-majlis keilmuan dengan ragam-ragam kapasitas daripada guru-guru kita. Kalau untuk teroris ini adalah politik daripada imperialis, kolonialis, kapitalisme dan komunisme yang bekerja sama. Kata kuncinya walan tardo ankal yahudu ala nasoro hatta tatabi'ah millatahu. Jadi kalau terus bagaimana sikap umat Islam, ya kita harus kembali belajar dulu orang tua kita bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana Abah Kasum bisa bikin masjid sebagus ini? Bagaimana beliau mulai membuat perumahan untuk kelompok muslim? Bagaimana dulu ada Ngeruki? Ternyata Ngeruki itu sangat terafiliasi dengan Dr. Muhammad Natsir. Saya juga kaget ternyata. Saya pikir Ngeruki ya cuman Ustadz Abu Bakar Basir dengan Abdullah Sungkarto, ternyata dia saling berkolaborasi. Sama ketika Kartosuwiryo hampir dihukum mati, menjelang dia dieksekusi, ditembak mati, ada salah satu pesan beliau yang mudah-mudahan bisa kita konfirmasi ulang. Apa kata beliau?
kalau nanti saya sudah tidak ada, kalian semua menghadapi kesulitan, carilah Dr. Muhammad Natsir. Jadi orang-orang tua kita walaupun berbeda pola dan haluan perjuangannya, tapi mereka tetap berteman. Nah kita ini merasa, oh kalau yang parlementer kurang berjihad, kalau saya laskar. Nah, enggak, dua-duanya perlu. Yang satu membahasnya dengan diplomasi, dengan politik, dengan logika-logika kemenangan, yang di sini dengan cara non kooperatif, dan itu tidak dibahas di mimbar. Habis waktunya. Buat teman-teman semua, sampai jumpa insya Allah setelah Lebaran atau tahun depan. Ya maksudnya Ramadan depan, kalau ada Ramadan, kalau kita masih hidup ya. Sampaikan salam pada keluarga semua di rumah. Salam dari saya Alfian Tanjung. Saya mohon maaf tak ada perkembangan lagi karena waktu sudah dekat waktu sholat. Para teman-teman semua, kita ada kesempatan berjumpa, nanti kita bertemu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan pada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.